Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengatakan alhamdulillah, ya, rasa syukur yang diberikan kepada Allah tanpa batasan. Lalu kita bertanya, ya Allah, nikmat apa saja sih yang telah Kau berikan kepada saya, yang menjadikan saya mesti alhamdulillah bukan asyukur? Ya, tidak sekedar syukur tapi alhamdulillah. Kenapa? Kenapa mesti begitu? Maka dijelaskan oleh Allah, karena saya Rabbul Alamin. Ya, kata Allah, karena saya Rabbul Alamin. Perhatikan, kenapa Anda mesti bersyukur tanpa batasan, tidak disekat oleh ruang dan waktu, karena Allah memberikan tanpa batas. Kata Allah, Rabbil Alamin, karena saya Rabbul Alamin. Saya turunkan yang ini dulu, Rabb. Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Pelan-pelan. Para ibu dan bapak sekalian, kalau ada kalimat Rabb dilekatkan kepada Allah, itu adalah nama Allah yang terkait dengan sifat rububiyah ini. Rububiyah. Ya. Pernah belajar di ilmu tauhid, ada ilmu tauhid rububiyah. Ya. Yang pertama uluhiyah, kedua rububiyah, ketiga al-asma was sifat. Ya. Pelan-pelan. Kalau disebutkan rububiyah, berarti itu terkait dengan sifat perawatan dan pemenuhan segala kebutuhan. Sifat perawatan dan pemenuhan segala kebutuhan. Ya, sebentar. Ini ketika Allah menyebut dirinya dengan Rabb, ya, salah satu nama dalam al-asma wal husna-nya, seakan-akan Allah mengatakan saya Rabb, yaitu Tuhan yang memiliki sifat merawat segala yang diciptakannya. Di saat sakit dia yang menyembuhkan, saat kurang dia yang melengkapi, saat cacat dia yang kemudian menyembuhkan, ya, menyempurnakan, termasuk memberikan segala kebutuhan. Ya. Ada sesuatu minta diberikan, dia Ar-Razzaq. Ada sesuatu yang sulit dibukakan, dia Al-Fattah. Ya. Jelas di sini? Pelan-pelan. Nah, sekarang yang paling menarik, perhatikan kalimatnya. Yang paling menarik, Allah sendiri mengatakan, memberikan statement dalam kehidupan kita. Bahkan sebelum kita lahir, Allah memberikan keterangan. Quran surah ke-7 tadi ayat 172. Saat usia seseorang dalam 4 bulan di kandungan ibundanya. Saya ulang, saat usia seseorang 4 bulan dalam kandungan ibundanya, itu roh ditiupkan. Roh mulai ditiupkan. Ya. Tahunya dari hadis yang paling gampang saja, paling ringan. Lihat di Al-Arba'in, ya, karena Imam An-Nawawi itu nomor hadis yang keempat, posisi nomor 4, ya, dari Abdullah bin Mas'ud. Saya bacakan hadisnya pelan-pelan. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, hadis ini disampaikan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah berbaik kepadanya. Beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, sedangkan beliau orang yang selalu benar dan dibenarkan. Ya. Lihat kalimatnya, Bu, ya. Pak, saya berikan rumus, ya. Rumus cepat dalam ilmu hadis. Kalau ada kalimat di ilmu hadis berbunyi as-sadiqul masduq, benar dan dibenarkan, itu tandanya informasi yang disampaikan dalam hadis ini akan berisi perkara gaib. Perkara gaib, masih misteri sifatnya, yang harus kita yakini. Ya. Seakan-akan hadis yang mengatakan begini, Nabi itu pribadi yang benar dan dibenarkan. Jangankan kawannya, lawannya saja membenarkan. Ya. Masa saat musuh Nabi membenarkan Nabi, kita yang umatnya menolaknya? Ya. Hati-hati, musuh Nabi membenarkan Nabi. Masa kita yang yakin dengan Nabi menolak Nabi? Itu orang aneh namanya. Ya. Karena sekarang banyak orang aneh, Bu, Pak. Sekarang itu banyak orang aneh. Quran mengatakan yang disembelih Ismail, orang ini mengatakan Ishak. Aneh itu. Ya. Quran mengatakan orang yang suka dengan sejenis itu bermasalah, orang ini mengatakan fitrah. Itu orang aneh. Ya. Di akhir saya tunjukkan di mana keanehan itu. Ya. Tadi pagi kami baru berdiskusi dengan seorang calon psikolog dari Brisbane, dari Australia itu. Ya. Jadi ada satu teori di akhir saja supaya tidak bercampur materi. Ya. Perhatikan sini sebentar. Jadi disampaikan Nabi itu orang yang benar dan dibenarkan. Lihat kalimatnya. Kata Nabi, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kalian akan dihimpun di perut ibundanya dalam proses kandungan itu 40 hari pertama berbentuk nutfah. Baru pertemuan pada spermatozoa dengan ovum. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah. 40 hari yang kedua berbentuk alaqah, zigot yang mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dhalika mudghah. 40 hari ketiga berbentuk mudghah, sudah mulai berbentuk sekerat daging di punyahan, mulai ada kelihatan bentuknya.
yang paling menarik, ya. Thumma yursalu ilaihil malak. Usia 40 hari ketiga ini, 4 bulan diutus malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan ruh. Wa yu'maru bikatbi arba'in, dan diperintahkan menetapkan 4 hal. Nah, saat ruh ditiupkan ini kemudian terjadi dialog antara janin ini yang ada di perut ibundanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Alastu bi rabbikum? Apakah kamu siap nanti menjadikan saya sebagai Tuhan, Rabb, yang akan merawat kamu dalam kehidupan? Kamu sakit, saya sembuhkan. Kamu butuh apapun, saya berikan. Ya, kamu kurang sesuatu, saya cukupkan. Dan saya akan penuhi segala kebutuhan kamu. Bahkan saat kamu salah, saya maafkan. Kamu dosa, saya ampuni. Ya, kamu tersesat, saya akan luruskan. Segala saya penuhi. Ibu, kalau Bapak ditawari, ikut saya yuk. Nanti saya jamin kebutuhan semuanya. Bahkan saat salah pun saya maafkan. Dosa saya ampuni, segala saya berikan. Jawabannya iya atau tidak? Iyanya mikir lagi enggak? Tidak. Iya tanpa berpikir. Bahasa Arab disebut dengan bala. Bala. Tapi kalau ada iya masih memungkinkan kita berpikir, itu bahasa Arabnya na'am. Na'am. Na'am itu masih umum. Iya di lisannya, tapi mungkin di hatinya masih berpikir. Ya. Anda punya karyawan di kantor, Ifal kira kerjakan ini misalnya, ya kerjakan. Lisannya mengatakan siap Pak, ya, tapi hatinya berkata baru tadi disuruh, sekarang lagi dia main lagi. Bisa terjadi. Itu na'am namanya. Tapi kalau bala itu artinya persetujuan mutlak tanpa syarat. Ya. Maka dikatakan bala. Nah, Allah dengan sifat rububiyahnya sudah berjanji kepada kita. Kamu itu akan saya cukupkan dalam kehidupan apapun yang kamu butuhkan. Ya. Dan hebatnya, ketika kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, ya Allah kami syukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan itu, baik yang kami minta ataupun tidak. Engkau telah kepadanya dia. Ya. Engkau lah Rabb yang bukan hanya merawat kami, tapi Rabbul Alamin. Bahkan Kau rawat seluruh alam. Ya. Bumi dijadikan seimbang, langit masih ada di atas. Ya. Masya Allah, perputarannya masih normal, segalanya. Masya Allah. Maka di situ kenapa disertakan dengan kalimat al-alamin? Maaf, sebetulnya kalimat alam itu sudah jamak Pak. Alamun itu jamak. Ya. Tidak perlu pakai ya dengan nun lagi. Ya. Tapi kalau disebutkan ya dengan nun, namanya jamul jamak, menjamakkan yang jamak untuk memberikan harapan dan keyakinan. Ya. Misal begini, ada orang kaya berkata, dia punya harta misalnya 10 triliun. Ya. Jangan khawatir, kalau ada apa-apa nanti saya bantu di kehidupannya. Misal, baik. Yang kedua dia katakan, jangankan kamu, itu pasar Tanah Abang semua tuh kalau kurang, itu juga bisa saya bantu. Jangankan kamu, pasar Tanah Abang dan pasar yang ada semuanya, kalau kurang bisa saya bantu. Ya. Bukankah kalimat kedua itu bisa meyakinkan kepada kita? Jangankan kamu yang cuma satu, itu sepasar Tanah Abang yang lain, kalau perlu saya bisa bantu. Di keperluan seorang ini disandingkan dengan keperluan banyak orang untuk meyakinkan kepada kita bahwa kebutuhan kita itu tidak lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan banyak orang. Allah menyertakan sifat Rabbnya, ditambahkan dengan al-alamin, seakan-akan mengatakan, hei, kenapa kamu mesti bersyukur kepada saya tanpa syarat? Ya, jangankan kamu yang saya berikan, alam saja yang lain seluruhnya saya berikan tanpa pernah mereka memintanya pun. Saya berikan mereka ini, saya berikan mereka itu, saya berikan mereka ini. Karena saya merawat seluruh semesta alam, saya juga merawat kamu. Maka sekarang saya minta kepadamu, kalau ada sesuatu yang kau butuhkan, mintakan kepada saya dan syukuri segala apa yang saya berikan. Jelas di sini?